wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salatu bani malakan Allah. Kita lanjutkan haji mudzakarah fikih. Sebelumnya kita kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajih waladihi ala Syekh Nazir bin Abdullah Syekh Mahfudullah Syekh Al-Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mu'min ila Syekh Zainuddin Al-Mali radhiyallahu anhu Abdul Mu'min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang jenazah, ya, hal yang berkaitan dengan jenazah. Bagaimana sikapnya orang yang sebelum wafat atau ketika sakit, kemudian ketika sakaratul maut. Hal yang berkaitan dengan hal tersebut sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita membahas tentang ketika sudah wafat atau kepada mayit. Hal yang wajib dikerjakan atau fardu kifayah untuk jenazah atau untuk mayit itu ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Sekarang kita bahas satu saja dulu. Faslun fi ghuslil mayyiti, fasal tentang menjelaskan memandikan mayit. Wa ghuslul mayyiti, memandikan mayit, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Ala man alima bimautihi, ke atas orang yang tahu tentang kematian si mayit. Min qaribin aw ghairihi, berupa kerabat atau selainnya. Awalam ya'lam, atau dia tidak tahu, walakin qassara fil bahthi anhu, tapi dia mencari tahu. Kan yakunal mayyitu jaruhu, contohnya seperti kalau yang mati itu adalah tetangganya, bukan keluarganya tetapi tetangganya, kemudian dia cari tahu, maka dia pun mendapat tuntutan hukuman fardu kifayah juga. Wa kaghaslihi, sama juga hukumnya seperti memandikan jenazah, yaitu fardu kifayah juga. Takfinuhu, mengkafaninya, wa sholatu alaihi, dan mensolati, wa dafnuhu, dan menguburkan. Wa sayati tafsilu wa bayanu kullin minha, nanti penjelasan masing-masing akan datang insyaallah taala fil fusul, dalam fasal-fasal berikutnya. Wa innama yajibu ghusluhu idza kana musliman ghaira syahidin. Wajib memandikan jenazah itu syaratnya kalau jenazah itu muslim dan bukan mati syahid. Maksudnya mati syahid di sini orangnya mati syahid dalam peperangan. Dalam peperangan. Lianna, karena kalau orang mati syahid dia tidak boleh dimandikan. Malah justru haram dimandikan, karena nanti dia darah para syuhada itu nanti akan ditimbang atau bahkan menjadi kasturi ketika di akhirat. Maka nanti kalau mati syahid bagaimana? Ya cukup dikafani, kemudian dikubur, dikafani, disolati, dikubur, tidak pakai dimandikan. Lianna ma'asyirul mukallafin, karena kita semua orang-orang mukallaf, orang-orang yang dibebani beban syariat, ma'muruna, diperintah bighuslihi, untuk memandikan jenazah yang muslim tadi. Fala yasqutul fardu anna, maka kefarduan tidaklah gugur illa bifi'lina, kecuali dengan kita mengerjakan perintah itu. Wa min thamma, dari keterangan yang sudah ada, maksudnya bahwa beban atau perintah fardhu kifayah itu tidak akan gugur kecuali setelah dikerjakan oleh orang-orang mukallaf tentunya. Lau syuhidatil malaikatah,
Lau syuhidat al malaikah, seandainya ada malaikat taghsiluhu, memandikan jenazah, ada jenazah yang dimandikan malaikat misalkan, lam yakfi, maka tidak cukup. Li'annahum, karena malaikat itu laisu min jumlatil mukallafin, mereka bukan termasuk orang mukallaf. Maksudnya malaikat itu bukan termasuk mukallaf. Maka ini kan sudah dimandikan malaikat, maka cukup. Maka enggak, belum cukup. Walaupun dimandikan malaikat, karena malaikat itu bukan termasuk mukallaf. Yang mukallaf itu adalah manusia, maka harus dimandikan ulang lagi. Amal mayyitul kafir, adapun mayit yang kafir bagaimana? Fayajuzu, maka boleh saja ghusluhu mutlaqan, boleh saja memandikan mayit yang kafir. Yang kafir gimana kalau dimandikan? Boleh, tidak apa-apa. Wala yajibu, tapi tidak wajib. Wa amma syahid, adapun orang yang mati syahid, fayahrumu ghusluhu, maka memandikannya haram. Wal kafiru, dan dalam hal ini, dalam hal memandikan jenazah, orang kafir itu huna, di dalam hal memandikan jenazah, min jumlatil mukallafin, termasuk orang mukallaf juga. Orang kafir itu karena dia memang tidak menerima perintah Allah saja, karena dia tidak Islam, tetapi sebenarnya dia termasuk mukallaf, orang yang dibebani syariat. Dia mestinya wajib juga menjalankan perintah-perintah Allah, karena dia, intinya orang mukallaf itu orang yang akil, orang berakal, dan dia sudah baligh. Entah itu muslim atau kafir, maka dia dibebani oleh perintah-perintah syariat. Maka dalam hal ini, dalam hal memandikan jenazah ini, orang kafir itu termasuk mukallaf. Fayakfi, maka cukup ghusluhu lil mayyiti, orang kafir mandikan mayit. Misalkan mayit masih di rumah sakit, terus dia orang rumah sakit bukan orang Islam, sudah dimandikan, kemudian baru dibawa ke rumah, maka itu sudah cukup, tidak perlu dimandikan ulang lagi. Maksudnya sudah menggugurkan kewajiban fardhu kifayah. Tidak perlu harus, ini kan nggak sah nih, yang mandikan orang kafir, nggak apa-apa. Li husulil maqsudi min ghaslihi, karena sudah tercapai maksud atau tujuan dari memandikan jenazah itu, wa huwa nadhafah, yaitu suci ataupun bersih. Wa in lam yakun ahlan linniyah, walaupun orang kafir itu bukan termasuk ahlun niyah, orang yang diterima niatnya. Orang kafir walaupun dia sedekah, walaupun niatnya bagaimana, tetapi karena dia memang tidak Islam, syaratnya amal diterima itu iman kepada Allah. Kalau tidak punya iman, dia tidak diterima, maka ya tetap tidak diterima. Tapi dalam hal ini, dalam memandikan jenazah, maksud dan tujuan dari memandikan jenazah adalah bersih, jenazahnya bersih, maka walaupun dikerjakan oleh orang kafir sudah cukup. Lianna niyatal ghusli, tetap karena niat memandikan, la tushtarutuhuna fil asah, tidak disyaratkan. Memandikan jenazah itu nggak harus niat nawaitu, saya niat memandikan, tidak harus niat. Yang wajib adalah memandikannya, niatnya tidak wajib. Wa yusannu ayyubadara, dan disunnahkan untuk bercepat-cepat atau bersegera bighaslil mayyiti, untuk memandikan jenazah, mandikan mayit. Idza tuyuqina mautuhu, kalau sudah diyakini memang betul-betul mati. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ta'jili bil mayyit, dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban jenazah atau mayit. Fama tasyukka fi mautihi, tapi kalau diragukan ini sudah mati atau belum ya, wajib ta'khiruhu ilal yakin, maka wajib mengakhirkan mandi jenazah itu sampai betul-betul yakin. Masih ragu-ragu, wah udah insyaallah mati nih, langsung dimandikan, tiba-tiba bangun kan repot. Jadi dia kalau masih ragu ya mesti ditunggu dulu sampai betul-betul yakin dia sudah mati. Bitaghayyuri rihin, contohnya misalkan seperti baunya sudah berubah, ini udah lama, au nahwihi atau semacamnya. Allahu akbar. Wa aqallu ghusli, minimalnya memandikan, ta'mimu badanihi bil ma, adalah meratakan
badannya mayit bilma dengan air marratan sekali saja ba'da izalatin najasati anhu selepas menghilangkan najis dari jenazah itu. Fala yajibu maka tidak wajib huna dalam hal ini niatul ghusli fil asah, niat memandikan diulang lagi. Jadi minimalnya mandi itu pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh mayit. Jadi tidak harus lengkap airnya ini itu, tidak harus. Pokoknya intinya seperti mandi wajib dulu. Seperti mandi wajib kita sampai jenazah itu sudah rata dengan air, nah itulah cukup. Sudah menggugurkan kewajiban. Setelah sebelumnya itu dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Kotoran-kotorannya, najis-najisnya semua disucikan dulu semuanya, dibersihkan, baru kemudian dimandikan sampai rata air ke seluruh tubuh, maka sudah mencukupi untuk mandi mayit jenazah. Wajibu dan wajib isolul ma' menyampaikan air ilama kepada bagian yadharu yang tampak min farji thayyibi dari farji atau kemaluannya wanita ingda julusiha ala qadamaiha ketika dia jongkok. Ini maaf bagian anggota itu kan kalau jongkok terlihat, kalau enggak jongkok tertutup. Intinya lipatan. Nah, maka itu wajib menyampaikan air ke bagian-bagian itu. Itu misalkan dalam hal ini juga misalkan kalau orangnya gemuk, kemudian ada lipatan-lipatannya di tubuhnya itu, maka wajib menggosok ataupun menyampaikan air ke permukaan kulit itu semuanya. Wa akmaluhu, sekarang kalau sempurnanya membandingkan ayyudu'a fi khalwatin, dia diletakkan di tempat yang sepi. Bukan rame-rame ditonton, tapi di tempat yang sepi. La yadkhuluha, tidak masuk ke ruangan itu illal ghasil wa mu'inuhu, kecuali petugas memandikan dan orang yang membantu. Wa waliyul mayyiti, dan walinya mayit boleh, walinya atau keluarganya, atau suaminya atau istrinya. Wa ayyughsala, dan hendaknya dia dimandikan fi qamisin balin bima'in fi qamisin balin, dimandikan di dalam kondisi tertutup dengan komis itu gamis, atau yang paling enggak walaupun tidak harus pakaian yang dipakai, tapi ditutup. Nah, ditutup sehingga dia kondisinya tetap tertutup, hanya tangannya saja yang masuk ke bagian bawah kain itu. Bima'in baridin, dengan air yang dingin. Li'annahu, kan air yang dingin itu yushaddidul badan, menguatkan atau mengawetkan badan. Illa lihajah, kecuali karena ada hajat. Kawasakhin wa bardin, contoh seperti ada kotor yang nggak bisa hilang dengan air dingin, harus pakai air panas, itu boleh. Atau air yang nggak terlalu panas lah. Atau sangat dingin sekali sehingga dia memandikan nggak kuat untuk megang air yang terlalu dingin. Fal musakhanu, maka air panas hina idzin, kalau dalam kondisi itu aula, lebih utama. Wal malih, air yang asin, air laut atau bagaimana, aula, lebih utama minal adbi, daripada yang tawar. Kalau pakai air laut atau air asin itu lebih utama daripada air tawar. Karena dia efeknya kepada kulit atau kepada badan itu lebih baik. Wa ayyujlisahul ghasil ala murtafa'in, hendaknya didudukkan, yang memandikan itu mendudukkan mayit di tempat yang tinggi, kasaririn, seperti ranjang, birifkin, dengan kelembutan, ma'ilan ila waraihi, agak condong ke belakang. Jadi ya seperti diranjang di rumah sakit ya. Nah, itu agak dimiringkan, enggak langsung, tidak lurus seperti terlentang gitu. Nah, tapi dia agak sedikit. Wa yadha'a yadahul yumna ala katifihi wa ibhamahu fi nuqrati qafahu. Kemudian dia meletakkan tangan yang kanan di bahunya mayit,
wa ibhamahu meletakkan apa namanya jempolnya fi nuqrati qafahu di tengkuknya ini. Jadi ini posisinya kondisinya kalau tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan ranjang ya. Jadi kondisinya jadi contohnya ditaruh dibaringkan di tempat yang agak tinggi, misalnya di pakai bantal ya atau pakai, jadi di kondisinya dia menghadap ke sana. Nah, kemudian di tangan yang kanan yang memandikan itu di bahunya, kemudian ini di tengkuknya, apa namanya, jempolnya di tengkuknya. Jadi kondisinya seperti ini, memandikan pakai tangan kiri, yang tangan kanan untuk menopang jenazahnya itu. Wa yusnidu dhahrahu ila rukbataihil yumna, dan menyenderkan punggungnya mayit ke lututnya yang kanan. Jadi kan lututnya agak begini, nah, kemudian apa namanya punggungnya mayit itu disenderkan di lututnya orang yang memandikan yang kanan. Jadi ini dipegang, tangan kanan megang bahunya, kemudian ini di bagian tengkuknya. Nah, itu contoh apa namanya memandikan. Tidak harus begitu. Cuma ini satu contoh. Bagaimanapun bentuknya, yang penting kalau sudah apa namanya sudah bisa menyampaikan air ke seluruh permukaan kulit, maka sudah mencukupi. Mana yang mudah maka boleh dipilih. Wa yumirru yadahul yusra, kemudian menjalankan atau menggosokkan tangan yang kiri ala batnihi, di atas perutnya. Pertama di atas perutnya dulu ditekan. Bitahamulin yasir, dengan sedikit ditekan. Ma'at tikror, berkali-kali. Liyakhruja ma fihi minal fudalat, supaya apa namanya kotoran-kotoran perutnya itu keluar. Karena orang sedang sudah wafat itu kan sudah apa namanya sudah tidak bisa nahan lagi, sehingga kalau ditekan tuh bisa keluar. Tsumma yulqiha, kemudian membuang kotorannya. Wa yulifu 'alaiha khirqatan ukhra. Tsumma yudja'ahu 'ala qafahu, kemudian selepas itu terlentangkan normal seperti biasa. Jadi yang pertama tadi itu untuk menghilangkan atau untuk menuntaskan kotorannya. Jadi kondisinya begitu, kemudian ditekan perutnya sampai keluar kotorannya, selesai, kemudian dibersihkan, selesai, baru kemudian dibaringkan. Setelah dibaringkan, fayaghsila biyasarihi, kemudian dia membasuh dengan tangan kirinya. Membasuh dengan tangan kirinya, wa 'alaiha khirqatun malfufatun, digunakan ada alas yang pakai kaos tangan atau kain dan semacamnya. Membasuh sau'ataihi, kedua auratnya, aurat depan atau aurat belakang. Tsumma yulqiha, kemudian selepas itu membuang kain atau kaos tangannya yang tadi dipakai untuk membersihkan itu dengan bekas kotoran. Wa yulifu 'alaiha khirqatan ukhra, kemudian selepas itu pakai kaos tangan atau alas yang baru lagi. Tsumma yunadzifa asnanahu wa mankharihi, kemudian membersihkan gigi dan lubang hidungnya. Tsumma yuwaddi'uhu, kemudian mewudukkannya, biniyatin, dengan niat kal hayyi, seperti orang yang hidup. Jadi sebelum memandikan, pertama dibersihkan dulu kotoran-kotorannya, kemudian mewudukkan, baru kemudian mandi. Tsumma yaghsilu ra'sahu falihiyatahu, kemudian yang pertama dibasuh adalah kepala, kemudian jenggotnya bisidrin aw nahwihi, dengan air bidara atau semacamnya. Wa yusarrihahuma, dan menyisir rambut dan jenggotnya, bimishtin wasil asnan, dengan sisir yang jari-jarinya itu longgar, birifkin, dengan kelembutan juga. Wa yuraddal muntatif minha, dan mengembalikan rambut-rambut yang tercabut dari jenazah itu, minhuma,
ilaihi kepada jenazah. Bi ayyadu'ahu fi kafanihi, yaitu dengan meletakkan jenggot ataupun rambut yang terlepas tadi itu di kafannya. Jenggot yang terlepas, ya jenggot ini itu kalau terlepas maka ya wajib ditaruh di kafannya. Tsumma yaghsila shiqqahul aiman, kemudian membasuh bagian anggota badan yang kanan, al-muqbil min unuqihi, yang bagian depan mulai dari leher, kemudian dada, kemudian paha sampai betis dan kaki. Wa fakhidhi wa saqihi wa qadamihi. Tsumma shiqqihil aisar kadzalik, kemudian bagian kiri mulai dari leher, dada, paha terus sampai kaki. Tsumma yuharrifahu ila shiqqihil aisar, kemudian membalikkan ke bagian yang kiri, fayaghsila shiqqahul aiman mimma yali qafahu. Pertama dimiringkan dulu, dimiringkan ke bagian kiri. Kita dimiringkan ke bagian kiri, berarti bagian kanan yang di atas. Fayaghsila, kemudian dia membasuh shiqqahul aiman, bagian anggota yang kanan kan di atas, mimma yali qafahu, yaitu bagian belakang. Tsumma yuharrifu ila shiqqihil aiman fayaghsilu shiqqal aisar kadzalik, kemudian dibalik, bagian kanan di bawah, bagian kiri di atas. Kemudian di bagian kiri dibasuh, demikian juga sama. Wala yaqubahu ala wajhihi, hendaknya tidak menengkurapkan. Jadi tengkurapkan ini punggungnya belum tengkurapin. Nah, adabnya adalah dimiringkan. Jadi dibasuh dari samping. Wa yasta'ina fi dzalika kullihi binahwi sidrin, hendaknya menggunakan dalam mandi itu menggunakan daun bidara, air yang dicampur daun bidara. Tsumma yuzilahu bima'in, kan nanti itu membersihkan. Tsumma yuzilahu, kemudian selepas pakai daun bidara kemudian disiram lagi bima'in, dengan air yang bersih normal biasa, ila qadamaihi, sampai ke kedua kakinya. Tsumma ya'ummahu kadzalika bima'in qurah fihi qalilu kafur, kemudian setelah pas itu terakhir disiram dengan air kapur barus, kapur lah biar tidak mudah berubah baunya. Fahadhil ghasalatu thalathu ghaslatun wahidah, maka memandikan dengan air bidara, air biasa, selepas itu air kapur, itu adalah mandi. Ghuslatun wahidah adalah mandi yang sekali. Itu dianggap sekali mandi. Itu dianggap sekali mandi. Bukan nih mandi sekali kemudian dua kali, enggak. Wa yukrahu, dimakruhkan akhdhu dhufrihi, dimakruhkan mengambil atau memotong kukunya, wa sya'ri ibtihi, dan bulu ketiaknya, wa anatihi wa syaribihi, bulu kemaluannya dan kumisnya. Lianna ajza'al mayyit, karena bagian anggota-anggota mayit itu muhtaramatun, dimuliakan, tidak boleh sembarangan dibuang atau apa. Pokoknya kalau hal-hal ada yang terputus atau yang jatuh dari mayit, maka diletakkan di kafan. Wallahu a'lam. Ini agak panjang sedikit, jadi ini saya cukupkan segini dulu. Sampai sini ada yang bertanya mungkin? Oke, monggo. Boleh. Tadi disebutkan walaupun bukan keluarga pun, tidak beragama Islam, itu boleh mencukupi untuk fardu kifayah memandikan jenazah. Apalagi keluarga, ya boleh saja, tidak apa-apa. Apalagi misalkan suami atau istri atau anaknya, nah, itu lain agama, itu tidak masalah. Dalam memandikan ini tidak disyaratkan beragama Islam. Ada lagi? Oke.
Nggih. Itu memang secara apa namanya adab kepada jenazah, anggota-anggota yang terputus misalkan kayak rontok ya rambut atau kemudian jenggot, nah itu nanti dikembalikan, diambil ya semampunya kita, tidak harus diteliti cari sampai dikorek-korek di bawah, tidak harus, pokoknya semampunya kita. Hal-hal yang jatuh misalkan apa mungkin kukunya copot atau bagaimana, nah itu tidak dibuang tetapi dikembalikan kepada jenazah, nanti digabungkan di dalam kain kafan, itu saja. Tapi secara umum memandikan itu cukup cukup apa namanya meratakan air ke seluruh tubuh. Itu pun tidak harus menggunakan air yang macam-macam, tidak harus. Kalau misalkan kondisinya itu ya mungkin sangat kekurangan atau darurat lah, ingin cepat-cepat, maka memandikan cukup demikian maka langsung. Tapi kalau memang semua fasilitas ada, kemudian mencukupi, orang-orangnya juga ada banyak, maka sebaiknya dikerjakan dengan lebih sempurna, lebih utama. Jadi itu tadi akol itu minimalnya begitu. Sama kayak mandi wajib, mandi besar tuh. Ya udah harus keramas ya, pokoknya namanya sekali aja. Nabi itu kalau mandi itu cuma satu sok tuh mungkin seukuran satu botol aqua besar. Airnya segitu. Kalau mandi besar tuh, kita kan berapa gayung ngabisin seember. Nah, ya padahal Nabi itu rambutnya lebat, jenggotnya lebat kan. Tapi mandi itu cukup satu sok. Mananya ketika air itu sudah rata di badan ya sudah cukup. Itu nggak harus sampai ngabisin sabak. Ada mandi wajib itu. Nah, sama juga dengan jenazah ini juga begitu sama. Nah, tapi kalau yang sempurnanya ya tadi itu ya sunnahnya pakai wudhu dulu, kemudian selepas itu digosok-gosok dan seterusnya. Semakin nggih monggo. Kalau mayat yang pakai gigi palsu itu katanya dicopot. Yang pertama, yang kedua itu daun bidara itu ada juga yang lain menggunakan daun kelor. Oke. Kalau yang tidak yang gigi palsu itu dicopot asalkan tidak merusak anggota. Kalau misalkan itu nempel, misalkan permanen, misalkan nempel yang permanen, kalau dicopot itu nanti melukai, tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak ya dicopot. Gigi palsu. Nah, misalkan yang sudah permanen itu tidak boleh. Jadi yang anggota-anggota itu. Kemudian selepas itu atau pakai daun kelor tidak masalah, nggak apa-apa, tidak harus daun bidara. Ini istilahnya ini yang punya khasiat khusus lah, mungkin kalau daun bidara itu, tapi saya kurang tahu itu apa khasiatnya apa. Tapi yang jelas ulama-ulama menyarankan pakai daun bidara. Tapi tidak harus pakai itu, tidak pakai daun bidara, nggak pakai kelor pun nggak apa-apa. Bisa pakai sirih atau bagaimana, tidak masalah juga. Jadi itu kalau anggota-anggota yang palsu atau bagaimana dari mayit, kalau sekiranya dicopot tidak melukai, maka dicopot. Tapi kalau sampai melukai, maka tidak boleh. Giginya misalnya gigi emas misalkan. Itu ini copot nih, tapi kalau sampai melukai tidak boleh, haram. Wallahu a'lam. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada kalanya biasanya itu dirapikan, dipotong. Itu gimana? Tidak perlu dipotong, nggak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Nanti dirapikan biasa aja. Kemudian nanti rambut-rambut yang rontok itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kafan. Nggak perlu dipotong, nggak perlu dipotong. Gimana? Enggak ada dipotong, enggak boleh dipotong. Enggak boleh. Tidak boleh dicukur. Gimana? Tidak perlu mencabut. Bahkan tadi kayak termasuk bulu ketiak, kemudian bulu kumis, semuanya itu kalau misalkan ada yang rontok pun diambil kemudian diletakkan. Sehingga tidak
cukur, tidak dicukur. Biarkan saja demikian. Kuku juga nggak dipotong, kemudian kumis yang lainnya semua nggak dipotong. Nanti dibersihkan. Nah, nanti ada yang copot-copot itu diambil, diletakkan, tidak dibuang, diletakkan di kafan bersama jenazah. Oke. Gara-gara itu rambut saya menemukan itu ada tersisa mungkin karet pada saat hidup. Oke. Nah, ketahuannya itu setelah ketahuan kayaknya karet karena banyak sisa rambutnya itu mekanismenya seperti apa? Apa? Oke, Itu kan diperkirakan sisa pada saat itu. oke. Yang seperti itu boleh dikubur, tidak apa-apa. Dan dikuburnya tidak harus bareng sama barokah jenazah, tidak harus. Ya dikubur aja untuk menghormati anggota tubuh jenazah. Nah, gitu. Dikubur boleh, bagus untuk menghormati jenazahnya. Karena jasadnya anak Adam itu muhtaram. Itu saja. Ustaz, Yeah. sekarang ini kan sudah tidak ada perang. Jadi tidak ada yang mati syahid sekarang. Ya, belum ada. Nanti nunggu ada perang lagi baru. Nah, Mati sakit aja. ya. Astagfirullah. Ini perang saya baru mati syahid, ya Allah. Oke, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti ini masih belum selesai. Ada keterangan-keterangan sedikit tambahan. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya biar nggak terlalu panjang. Insya Allah semoga Allah fahamkan kita. Allah beri taufik untuk amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.